saya akan memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agung yang wabarakatuh. sudah hadir di acara kelas menulis ini. Pertama, sebelum kita buka acara ini, kami mohon Bu Lili selaku Ketua LLHPB Jateng maupun Ketua Pelaksana Keluarga Tangguh COVID untuk memberikan sambutannya dulu, kemudian nanti dilanjut dengan Bu Haryani selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah PWA Jawa Tengah yang memfasilitasi kegiatan ini juga nanti kami aturi memberikan sambutan singkatnya. Oke. Sebelum nanti kita masuk ke sesi acara inti, ada Pak Agung Setia Bakti yang di sini sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Bu Lili. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Haryani, Pak Agung, yang jauh-jauh hari sudah kita kontak. Dekat kok. Ya, biar anu Pak Agung, biar saling silaturahim. Oke, pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Katafit Oskor MCCC Jawa Tengah yang dimana saya yang diamanai untuk dalam Katafit ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita terusawanya di yaumil akhir. Perlu kami sampaikan kepada Bu Haryani dan Pak Agung bahwa kami di Katafit ini ada 7 program. Satu adalah penggalangan dana bersama dengan MKS, yang kedua adalah penanaman warung hidup, yang dimana ini memanfaatkan barang-barang bekas oleh ibu-ibu. Kemudian ketiga adalah membuat masker sendiri. Sebenarnya kami tadi sudah memakai masker, tapi karena sendirian di rumah, tak lepas. Kemudian yang keempat, membuat padasan atau semacam air yang mengalir untuk di depan rumah untuk untuk cuci tangan. Kemudian diberi sabun. Kemudian yang kelima adalah membeli di teman sendiri dengan bekerjasama dengan majelis ekonomi biar untuk ketahanan pangan kita itu tidak terlalu sulit. Kemudian bekerjasama dengan IPAS. Kemudian yang keenam ini adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dakwah digital perempuan berkemajuan. Jadi salah satunya yang ketujuh ini adalah dakwah digital perempuan, bagaimana perempuan bisa melakukan dakwah melalui siar-siar yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, monggo kepada Pak Agung dan Bu Haryani selaku LPPA, karena kita kerjasamanya untuk di daerah-daerah adalah untuk Aisyah adalah LPPA-nya. Maka dari itu, monggo Mbak Farah saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dek Farah saya kembalikan. Atas sambutannya. Berikutnya sambutan kedua kami haturkan pada Bu Sri Haryani selaku Ketua LPPA PWA Jawa Tengah. Monggo Bu Sri Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Sampai dengan hari ini kita masih dikaruniai kesehatan dan semoga senantiasa selalu sehat dan juga terbebas dari corona semuanya, dan insya Allah coronanya segera pamitan pergi jadi aman. Terima kasih pada Mbak Bu Lili dan juga yang telah menghubungi saya. Pada saat itu Bu Haryani, nanti hari Minggu ya kita mengadakan ini cara penulisan untuk dipublikasikan begitu. Saya kan jadi kaget tuh. Kemudian saya tawari satu persatu, ternyata akhirnya ketemulah Mbak Manda dan suaminya Mbak Manda itu ternyata wartawan senior yang sudah oke begitu, dan kok baru tahu sekarang jadinya gelo, harusnya dulu gitu. Tapi enggak apa-apa ya Pak, daripada terlambat, alhamdulillah ini bisa diawali ini. Nanti selanjutnya mungkin PWA dari LPP ataupun PWA dari Jawa Tengah ini akan minta tolong lagi.
Mudah-mudahan besok bisa tatap muka. Kemudian untuk kali ini kan yang diundang dari PDA-PDA nih. Ini sudah alhamdulillah sudah ada 18 PDA yang rawuh dan mudah-mudahan kalau dihitung berarti 35 kali 3 kan 100 lebih. Mudah-mudahan nanti bisa 3/4-nya. Kalau enggak bisa separuhnya juga alhamdulillah. Tadi Pak Agung itu ternyata ini tuh kelas menulis kata fit ya. Kelas menulis kata fit ini berarti nanti hasilnya itu artikel yang dipublikasikan misalnya di PWM atau di Suara Asia atau bagaimana, nanti saya mohon Pak Agung menjelaskan. Tadi sudah sempat bicara sih, ini bukan yang untuk dipublikasikan di media massa. Nanti kalau yang di media massa nanti insya Allah ada acara lagi. Ingatan ya Pak Agung. Nah, selanjutnya ini untuk mempercepat waktu, saya kembalikan lagi ke Mbak Farah. Mudah-mudahan nanti bisa sukses dan ibu-ibu jadi senang menulis gitu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harini atas sambutannya. Baik, kita sudah dengarkan 2 sambutan dari Ibu Ketua LHPP dan Ibu Ketua LPPA PWA. Selanjutnya ke acara inti, kita sudah hadir, narasumber kita ada Pak Agung Setiabakti. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Haryani bahwa Pak Agung ini merupakan wartawan senior yang juga suami dari pengurus LPPA PWA Bu Armanda. Mudah-mudahan Bu Armanda juga hadir bersama kita ya ini ya, karena posisinya sedang di Belanda ya. Jarak waktunya juga berbeda ya sama di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa. Masih sahur, subuh ini. Oh, di subuh ya Pak? Sahur. Ya, Pak. Lagi di Belanda Bu Armanda. Iya Mbak Manda ya. LPPA PWA. Pak Agung, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke, jelas, baik. jelas. Suaranya jelas, namun agak kecil, Pak. Mungkin mikrofonnya bisa dekatkan. Gitu. Bu Armanda ada itu. Di Farah, Bu Armanda ada. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kelas yang akan saya sampaikan adalah teknik menulis berita, sebagaimana yang dalam prosal di dalam kepada panitia kepada saya. Jadi karya jurnalistik kan terbagi secara garis besar ada 3. Jadi ada penulisan berita, penulisan artikel feature. Jadi artikel itu sebuah karangan khas yang kalau kita baca di artikel di majalah berdasarkan sebuah peristiwa, tetapi dia menulisnya tidak secara langsung. Dia bisa bercerita soal kemanusiaan, dia bisa bercerita tentang konflik, bisa cerita tentang macam-macam yang menarik orang perhatian. Dan ketiga, artikel opini media. Pada kesempatan kali ini saya akan sesuai dengan tema dari panitia, kita akan mencoba membahas tentang teknik menulis berita langsung. Ketika ada kesempatan yang lain, mungkin bisa difasilitasi untuk membuat kelas berikutnya. Ya. Baik. Nah, mungkin kalau terkait dengan slide-nya, Mbak Farah bisa dibantu ditampilkan? Baik, Mbak, akan saya share screen. Mau ditunggu. Ya, yang tadi terkait motivasi ya. Oke. Ditunggu, laptop saya agak not responding. Oh, baik. Oke, sekalian. Jadi mungkin yang perlu, maaf juga saya mungkin masih agak gagap, belum pernah mengisi pelatihan langsung secara Zoom ya, biasanya offline. Jadi perlu ibu-ibu ketahui nantinya, yang paling penting dari pelatihan ini adalah bukan kita tatap muka seperti ini sebetulnya, atau bukan kita pelatihannya. Ini teori ini gampang, bisa dicari di googling, bisa. Tapi yang paling penting adalah nanti prakteknya. Nah ini yang akan menentukan apakah kita akhirnya bisa menjadi menulis atau tidak.
Kalau kami dulu waktu di media biasa ketika berkali-kali masuk itu harus mengikuti in-house training selama 3 sampai 6 bulan sampai dilepas menjadi seorang wartawan. Nah, mungkin nanti saya kira nanti tidak usah selama itu. Makanya nanti bimbingannya akan lebih banyak nanti di praktiknya adalah di grup WA yang sudah dibuat. Nanti kita akan langsung praktikan menulis, nanti saya akan coba koreksi kira-kira apa yang menjadi pembelajaran kita bersama, nanti hal-hal yang masih kurang nanti kita akan perbaiki. Dan sekaligus juga nanti mungkin dari tiap daerah masing-masing ingin memberikan beritanya, nanti kita akan bantu untuk coba membuat penulisan berita yang standar. Mungkin itu. Ada yang tahu ini? Oke. Ini ada yang tahu ini foto siapa ini kira-kira? Dawsdeker. Wah, ini langsung ya, Bu. Kena. Iya. Saya kemarin belum semua orang bisa tahu ya. Dawsdeker. Dawsdeker itu penulis dari sebuah karya besar dari Max namanya Max Multatuli namanya. Menuliskan tentang Max Havelaar, tentang buku tentang perjuangan penderitaan ketika masa tanam paksa. Kalau para sejarawan mengatakan kalau tidak ada Dawsdeker mungkin Indonesia tidak akan merdeka. Karena bukunya itulah Max Havelaar, dia bisa menginspirasi banyak orang. Bisa menginspirasi terjadinya gerakan perlawanan, kebangkitan nasional. Nah, gara-gara dia menulis dalam bukunya itu Max Havelaar. Nah, ini jadi bagaimana menulisan bisa mengubah sejarah satu bangsa. Lanjutkan lagi Mbak Farah. Belum bisa terbuka. Nah, slide lanjut. Oke. Kalau ini ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini? Ini juga seorang penulis. Safardi Djoko Darmono. Safardi Djoko Darmono mungkin ada yang mengenal dalam puisi-puisinya. Mungkin berapa banyak orang yang telah jatuh cinta gara-gara baca tulisan ini. Baca puisi-puisinya. Gerimis di bulan Juni. Hujan di bulan Juni. Mungkin bikin meleleh lah ya kalau yang baca puisi-puisinya. Bagaimana dia bisa karya tulisnya bisa membuat orang terinspirasi. Bisa membuat orang ingin mengungkapkan perasaannya. Ada lagi satu lagi, Mbak? Ada yang tahu ini siapa? Inilah wartawan perang pertama Indonesia, Rosihan Anwar. Kalau tidak ada orang ini mungkin perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan agresi Belanda setelah kemerdekaan tidak bisa terberitakan ke dunia internasional. Melalui orang inilah, melalui berita-berita yang ditulisnya lah oleh Rosihan Anwar ini, perlawanan Indonesia ke dunia internasional terdengar. Kalau tidak ada dengan dia, dengan Belanda begitu menguasai opini publiknya, mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada setelah 17 Agustus karena tidak ada perlawanan. Dialah yang menulisnya. Jadinya besar sekali jasa seorang para penulis, para jurnalis sebenarnya dalam mengubah banyak kehidupan dunia. Jadi ini kalau kita bicara motivasi, mungkin inilah mungkin gagasan-gagasan besar yang bisa dibuat dengan tulisan kita. Dan yang paling pasti kalau bagi saya sendiri menganggapan bahwa menulis itu adalah sebuah investasi. Investasi apa? Investasi dunia dan akhirat. Investasi di dunia tentunya kita bisa mengubah dunia dengan ide-ide kita, dengan tulisan-tulisan kita buat, dan akhirat tentunya. Bayangkan kalau kita bisa menulis sesuatu yang menginspirasi, mungkin di suatu saat di akhirat kelak, ketika kita ada di yaumil hisab, misalnya di hari penghakiman, tiba-tiba ada gedebuk bunyi jatuh, celing bunyi jatuh. Itu apa? Kita tanya mungkin sama itu suara-suara apa malaikat? Ya. Itu adalah suara-suara pahalamu. Pahala dari mana? Pahala gara-gara tulisan kamu dimuat orang, dimuat media, dan banyak orang terinspirasi dan banyak orang mau beribadah gara-gara baca tulisanmu. Luar biasa.
Ketika tulisan kita, mungkin kita akan mati. Kita akan mungkin umur kita cuma umur sampai 40, 50, 60, mungkin mentok 90 tahun. Tapi tulisan kita mungkin akan terus dibaca sepanjang hayat. Akan dibaca sepanjang peradaban. Akan menginspirasi banyak orang. Karenanya seorang penulis besar, Pramudia Anantatur berkata, menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Kalau kita tidak menulis, kita akan hilang. Kita akan hilang di telan peradaban. Tapi kalau kita menulis, walaupun kita sudah mati, kita sudah berpindah generasi, kita akan tetap dikenang dengan tulisan-tulisan kita. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa menginovasi kita untuk bisa menulis lebih banyak. Dan kemarin disampaikan bahwa tulisan ini nantinya agar bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan dari PWA-PWA di berbagai daerah. Dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Berarti menulis berita langsung. Ini saya katakan menulis berita langsung ini insya Allah tidak mudah, tidak sulit. Tidak sulit. Ini materinya aja silakan dibaca saja sudah bisa menulis. Insya Allah akan sudah bisa menulis. Cuma nanti ada yang perlu dilakukan hanya latihan. Hanya latihan saja. Kalau tidak akan bisa kita bisa menulis baik kalau kita tidak latihan. Dan jangan pernah kita merasa bahwa tulisan kita itu jelek. Gak ada tulisan yang jelek. Semua tulisan itu bagus. Cuma kita harus bisa membuatnya lebih bagus lagi, gitu aja. Oke. Baik, bisa ditampilkan mungkin screen share-nya langsung ke materinya. Ke materi tadi. Ya. Sambil saya cari materi tadi. Oh, nggih. Pak ya. Sebentar. Jadi seperti tadi saya singgung bahwa teknik menulis dalam karya jurnalistik setidaknya ada 3. Jadi yang pertama itu adalah berita, yang kedua adalah feature atau karangan khas atau short news. Yang ketiga artikel opini. Nah, berita atau yang sifatnya berita langsung seperti kalau kita membaca koran. Kalau membaca koran atau berita-berita online. Jadi langsung menemukan ada apa, siapa melakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, itu yang akan dibahas di dalam berita langsung. Yang kedua adalah soft news atau karangan khas. Jadi karangannya sekarangan yang seperti karangan yang bercerita. Dia tidak hanya unsur-unsurnya tidak hanya siapa, bagaimana dan kapan, tapi banyak mengapa, hal-hal yang belum terungkapkan di dalam cerita itu akan diterangkan lebih lanjut dalam short news. Yang ketiga adalah artikel opini. Masih tadi. Artikel opini tadi disebutkan mungkin oleh Bu siapa tadi ya? Saya sampaikan tadi bagaimana mungkin terutama bagi para pendidik, pada guru sekarang atau para dosen yang memerlukan untuk menulis di media massa. Nah, ini adalah menanggapan artikel opini atau gagasan-gagasan kita di media massa. Nah, sekarang kita akan bahas adalah karya jurnalistik untuk berita. Bagaimana kita cara menuliskan berita? Lanjut, Mbak. Ya. Nah, sebelum kita menulis sebenarnya ada satu tahap yang kita lalui, yaitu apa? Reportase. Jadi reportase itu adalah liputan. Ya. Ada sebuah peristiwa yang menarik. Semisal ada peristiwa di Temanggung misalnya, atau di Kudus misalnya. Ada kegiatan teman-teman PWA Kudus menyelenggarakan biasanya pembagian masker bagi para masyarakat yang marginal, masyarakat di perkampungan kumuh. Kalau yang di kota-kota besar mungkin sudah banyak yang dapat, tapi bagaimana perkampungan kumuh? Nah, itu suatu hal yang menarik yang mungkin belum dilakukan oleh yang lain. Nah, itu ada peristiwanya, makanya harus diliput dulu. Ada orang dari PWAC yang datang mengikuti acaranya, melihat, jadi menemukan peristiwanya, mengecek jalan ceritanya, memastikan sudut beritanya. Apa sih yang dimaksud dengan sudut berita? Nah, kita udah lihat ya tadi di gambar, apa sih yang disebut dengan sudut berita? Sebuah peristiwa ini kalau kita gambarkan banyak sekali kan aspek-aspeknya. Mungkin tadi antara PWA Aisyah dengan kegiatan maskernya mungkin bisa
ada tentang kegiatan pemberian maskernya sendiri, ada kegiatan mungkin tentang si masyarakat yang menjadi objek penerima bantuannya, ada tentang mungkin tokoh Aisyah Jateng yang akan hadir di sana, dan macam-macam. Kita harus memastikan sudut berita apa yang paling menarik. Karena tidak mungkin kita bisa mengungkapkan semua. Tidak mungkin semua peristiwa kita bisa cover semua sudutnya. Harus kita ke satu sudut berita. Nah, ini kejelian seorang reporter, seorang jurnalis untuk memastikan apa yang paling menarik buat pembaca. Nah, pembaca yang ketika ini misalnya akan dimuat di berita internal, di website Aisyah misalnya. Kira-kira apa yang paling menarik? Kalau pembagian maskernya saja yang diberitakan, mungkin itu kurang menarik karena semua orang juga banyak melakukannya. Tapi mungkin akan menarik kalau misalnya kita bisa melakukan ada pembagian masker ke kalangan masyarakat kumuh di Kota Kudus. Yang selama ini belum pernah menerima bantuan apapun. Yang selama ini belum pernah menerima pembagian masker dari siapapun. Nah, itu jadi sudut beritanya jadi hal yang menarik. Berarti kita akan menulis dari situ. Itulah yang pertama akan kita tulis. Itulah yang akan kita beritakan. Yang kedua tadi memasukkan sudut berita adalah menentukan lead. Lead itu adalah paragraf pertama dari setiap berita. Baru ketika berikutnya baru menulis berita. Nah, untuk reportase ini, jadi menulis berita ini sumbernya dari mana? Dari hasil reportasi kita, yaitu observasi ketika kita di lapangan, dan dari wawancara. Jadi kita ada peristiwa tadi pembagian masker, kita langsung melihat sendiri langsung lapangannya, pembagian masker, siapa pelakunya, apa kegiatannya, di mana lokasinya, kapan tanggalnya, jamnya. Kemudian nanti juga melakukan kita wawancara, misalnya wawancara kepada panitianya, wawancara kepada tokoh yang hadirnya, yang menggali informasi untuk apa sih acara kegiatan ini, apa sih tujuannya, siapa sih targetnya, dan sebagainya. Nah, jadi itu reportasenya. Baru setelah kita punya bahan yang telah kita dapat dari hasil observasi kita di lapangan, dan juga nanti dari hasil wawancara, kita tuliskan dalam berita. Nah, sekarang apa sih tulisan beritanya? Lanjut, Mbak. Ya. Nah, sebuah peristiwa bisa diangkat menjadi cerita kalau dia punya nilai berita bahasanya. Apa itu nilai berita? Nilai berita itu yang menjadi mengapa ini layak diangkat. Ya. Kalau misalnya kita bicara, kegiatan keseharian kita di rumah layak nggak jadi berita? Layak nggak kira-kira? Karena itu aktivitas kita di rumah kita selama pandemi ya mungkin sama juga dengan yang lain. Bangun, makan, berjemur, browsing, sholat, bangun lagi, tidur, bangun lagi, masak, dan sebagainya. Mungkin ya itu sudah biasa. Tapi akan menjadi hal yang biasa kalau dia mempunyai nilai berita. Apa itu nilai beritanya? Ini ada setidaknya ada 11 nilai berita. Bila ada salah satu saja dari sebuah peristiwa mengandung nilai ini, maka itu layak untuk kita angkat menjadi sebuah berita. Magnitude itu maksudnya yang pertama ya, magnitude. Magnitude artinya daya kekuatan, daya tariknya. Seperti misalnya pandemi ini, wabah ini, itu magnitude yang sangat luar besar. Kenapa? Ya karena ini melanda seluruh dunia. Magnitude-nya sangat-sangat luar biasa. Berarti kalau kita menulis sesuatu berita yang tentang pandemi, itu pasti punya nilai berita. Tergantung kita melihat, nih sekarang posisi mana yang kita ambil. Angle apa yang kita ambil. Kemudian kedua, kedekatan, proximity. Nah, kedekatan itu maksudnya adalah kedekatan dengan secara geografis atau juga secara psikografis. Maksudnya begini, ketika tulisan kita akan dimuat misalnya di website PWM Jateng atau PWA Jateng, maka kita sebisa mungkin menulis sesuatu yang ya kejadian atau peristiwanya memang ya terkait dengan Jateng, terkait dengan terkait dengan kalau yang Temanggung, terkait dengan Kudus, terkait dengan Banjarnegara, terkait yang macam-macam. Bukan kita mengangkat berita atau tentang PWA Jatim misalnya, atau PWA Surabaya misalnya.
karena kita akan memuatnya di di website PWM atau PWA Jateng. Jadi kedekatan, hal-hal yang dekat dengan pembaca, karena pembaca kita adalah adalah masyarakat Jateng. Yang kedua, aktual atau novelty. Jadi kalau ketika menulis berita langsung, aktualitas itu penting. Sesuatu yang baru saja terjadi, kemudian kita buat berita itu penting. Sebuah berita kalau sifatnya lambat kita angkat menjadi sebuah tulisan, maka akan menjadi basi. Kecuali kita menuliskannya dalam bentuk feature. Ya, kalau feature itu berbeda. Kalau misalnya kita mendekatkan cerita tentang pembagian masker dan menekankan kepada acara pembagian maskernya itu sendiri, kalau misalnya kejadiannya hari Sabtu kemarin, misalnya kita muatnya hari Senin atau Selasa besok, mungkin itu sudah basi. Kita harus menekan ya hari inilah, setidaknya hari Ahad ini ya, besoknya setidaknya sudah harus kita. Kemudian ketiga, nilai berita dampaknya. Dampaknya bagaimana? Dalam contoh tadi, ketika pembagian masker untuk para masyarakat marginal, masyarakat yang tidak pernah kena bantuan di Kudus tadi, kira-kira mempunyai dampak nggak pada mereka? Yang tadinya mungkin mereka ini sangat bisa terpapar oleh corona. Karena apa? Mereka tinggal di tempat perkampungan kumuh, berdesak-desakan, tidak mempunyai masker, keluar dan keluar rumah, saling berinteraksi, bahkan tanpa masker. Bayangkan. Berarti dengan akses masker ini bisa membuat apa? Bisa membuat yang tadinya mereka beresiko tinggi karena bisa menularkan satu sama lain menjadi terkurangi resikonya. Karena apa? Karena memakai masker. Berarti itu pembagian masker tadi mempunyai dampak. Itu layak menjadi berita. Tapi misalnya bagaimana kalau pembagian maskernya di daerah kota yang selama ini sudah banyak orang melakukannya? Ya itu juga punya dampak. Tapi dampaknya tidak sebesar dari ketika pembagian masker ini dibuat di lokasi yang yang memang betul-betul termarginalkan atau yang sulit dijangkau. Kemudian hal yang luar biasa, extraordinary. Misalnya tadi kejadian wabah ini ya ini extraordinary. Layak pandemi untuk kita jadikan. Makanya ketika nanti apa sih yang bisa diangkat oleh gugus COVID ini untuk melakukan itu semuanya sebenarnya semua bisa menjadi bahan berita. Asal kita bisa jeli melihat angle mana yang kita angkat. Sudut pandang apa yang kita angkat. Bahkan hal-hal yang kecil saja bisa menjadi hal yang berita. Kemudian ketokohan, prominence. Itu juga menjadi nilai berita. Ketika misalnya tokohnya siapa? Ya tokoh-tokoh Aisyah Jateng atau Aisyah di kabupaten kota masing-masing. Ketika acara tersebut dihadiri oleh para pejabat-pejabatnya atau tokoh-tokohnya atau public figurnya, maka itu menjadi nilai berita. Nanti kita bisa wawancara public figure tersebut untuk menyampaikan tentang kegiatan. Kemudian, ini yang lebih banyak kita angkat, yang banyak dinulis, kemanusiaan, human interest. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita angkat dengan mempunyai nilai berita seperti ini, kemanusiaan atau human interest. Tadi seperti pembagian masker tadi daerah Madinah itu juga masuk human interest. Atau bisa yang lainnya, misalnya kegiatan pembagian pembagian suplemen vitamin, atau tadi saya dengar ada acara lumbung pangan ya, menanam tadi menanam di pekarangan. Itu menarik. Misalnya gerakan Aisyah mengadakan gerakan tanaman di pekarangannya masing-masing dalam rangka untuk mencegah kelangkaan pangan yang sekarang sudah disinyalir oleh FAO bahwa akan terjadi kelangkaan pangan. Bahkan sekarang Pak Presiden, Pak Jokowi itu sampai mungkin sudah dalam berita terbaru sudah memerintahkan para BUMN untuk mencetak sawah-sawah baru. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan ada kelangkaan pangan. Sudah kena pandemi, dan sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau. Bisa dibayangkan, mungkin kelaparan sudah di depan mata. Dan Aisyah memulai gerakan menanam tanaman tumbuh-tumbuhan di pekarangannya. Wah, itu nilai berita. Itu luar biasa, menilai berita. Apalagi konflik. Nilai berita yang lain, konflik. Konflik selalu menjadi berita. Namanya konflik, perang, permusuhan, perkelahian. Itu adalah nilai berita. Namanya orang berselisih satu sama lain itu berita. Walaupun negatif, tapi itu berita. Kejutan. Sesuatu hal yang mengejutkan, sesuatu hal yang berbeda, sesuatu yang tidak diduga-duga, itu merupakan sebuah berita. Misalnya
misalnya apa ya? Kalau misalnya dalam konteks LA misalnya sekarang pabrik seperti apa, branded besar di dunia seperti Louis Vuitton, kemudian apa namanya, brand sekarang itu mulai memproduksi masker misalnya, atau mulai memproduksi barang-barang kesehatan. Karena apa? Itu kejutan loh, mereka ini selama ini membuat tas-tas mahal, tapi kenapa kok membuat masker? Ya karena sekarang tas mahal itu kurang laku dijual, lebih banyak orang butuh masker daripada tas-tas mahal. Itu sebuah kejutan, itu mempunyai berita. Nah, kejutan-kejutan yang lain bisa misalnya di dalam kegiatan-kegiatan AIS yang lain. Kemudian 3, informasi. Informasi hal yang baru, nah, itu merupakan sebuah nilai berita. Misalnya kemarin PP mengeluarkan informasi tentang bagaimana cara beribadah di tengah pandemi. Nah, itu jelas punya nilai berita yang sangat tinggi. Karena itu merupakan sebuah informasi yang sifatnya perlu diketahui oleh warga Muhammadiyah. Makanya itu mempunyai nilai berita dan harus kita angkat. Nah, yang terakhir tuh namanya sek tentunya selalu mempunyai nilai berita. Oke. Nah, terkait dengan nilai berita tadi, jadi ketika kita ada sebuah peristiwa yang sudah mempunyai nilai berita, maka kita bisa mengangkatkan menjadi sebuah berita. Loh, kalau begitu, kalau kita mempunyai kegiatan-kegiatan, gimana dong caranya supaya menjadi berita? Nah, inilah sekarang menjadi tantangannya. Saya menyarankan, inilah teknik kehumasan. Akhirnya ini masuk ke dalam teknik kehumasan. Ketika kita membuat kegiatan apapun di lingkungan ibu-ibu semua, di dalam Aisyah, selalu unsurkan nilai berita apa yang bisa diangkat. Ya. Jadi mungkin pembagian masker itu baik. Menanam di pekarangan itu baik. Cuma kalau kita selenggarakan beritanya biasa-biasa aja kegiatannya, maka itu mungkin akan jadi biasa, tidak menjadi nilai berita. Kegiatan masker ketika itu mungkin disebarkan di jalan-jalan, disebarkan itu biasa. Itu bukan hal yang luar biasa. Tapi ketika kita pembagian masker itu kita buat di lingkungan yang belum pernah dijangkau, di lingkungan kumuh, maka itu menjadi luar biasa. Itu menjadi nilai berita. Bahkan kita bisa membuat press release-nya, hal seperti itu, siaran persnya yang kita kirim bukan hanya di berita di media internal kita, tapi juga bisa kita kirimkan ke media massa. Contoh lain misalnya, ketika kita sudah terbiasa menanam di pekarangan, rumah misalnya menanam sayuran, urban farming udah biasa, mungkin cabai, segala macam. Itu sudah biasa kita lakukan. Oh, tapi ini PWA pengen membuat gerakan kembali menanam sayur di pekarangan rumah. Nah, bagaimana caranya ini agar mempunyai nilai itu? Wah, gerakannya apa? Kita tinggal buatnya simbolisasi di salah satu tempat yang selama ini menjadi percontohan, dibuat di sana ada fotonya, kita ada ketua PWA Aisyahnya, ketua PWA-nya datang meresmikan, berbicara dengan si yang punya rumah. Nah, ada di sana kita setting, ada tanamannya sudah mulai ada, itu jadi nilai berita. Dibuatkan berita dengan PWA Jateng, instruksikan seluruh kader PWA Jateng canangkan gerakan menanam sayur di pekarangan untuk antisipasi kelangkaan pangan di masa pandemi. Nah, itu jadi. Padahal kegiatannya ya gitu aja, cuma nanam pekarangan yang semua juga dilakukan, tapi sekarang kita kemas menjadi sebuah nilai berita. Nah, itulah kira-kira. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Agung. Mohon maaf, kita masih ada waktu 2 menit lagi di sesi ini. Oh, 2 menit. Lanjut ke selanjutnya. Kita akan bergeser, Pak Agung dan Ibu-Ibu sekalian, kita bergeser ke link selanjutnya. Link selanjutnya sudah saya share di grup kelas menulis. Oke, baik. Di Zoom sesi ketiga. Baik. Pak Agung juga akan kami share. Kita ketemu di sesi ketiga, Pak Agung dan Ibu-Ibu sekalian. Oh, baik. Oke. Ini berarti live ya?